warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Rauda Serdana, bisa dipanggil Kak Rauda atau Mbak Rauda ya. Kakak berasal dari Jogja, alamatnya. Terus kakak di sini sebagai mahasiswa semester 7 Universitas PGRI Argopuro Jember. Unipar ya, ada yang tahu? Ada. Ada. Siapa yang tahu? Oke. Adik-adik apa kabar hari ini? Baik. Sudah dapat buku LKS ini semua? Oke, sekarang kita belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel atau kita juga disebut dengan SPLDP. Kemarin sama guru pengampunya sudah pernah dapat materi ini? Ya. Berarti masih ingat ya? Masih. Sisanya kita ini review sekarang, review pelajaran ya? Siap. Ya. Oke, yang pertama memahami konsep persamaan linear dua variabel. Itu LKS-nya di halaman 28 sudah ketemu. Misalkan terdapat persamaan 10E ditambah 2Y sama dengan 14. Di LKS ada contoh seperti ini kan? Nah, di situ ada dua persamaan yang dimana dari masing-masing persamaan tersebut merupakan contoh dari SPLDP tadi, ya. Persamaan-persamaan di sini disebut SPLDP karena mereka memiliki dua variabel. Kira-kira dari persamaan ini gimana yang dinamakan variabel? Persamaan yang pertama dulu, mana variabelnya? Yang X, ya, yang X. Habis itu persamaan yang kedua, variabel yang kedua ada Y. Sedangkan untuk persamaan yang kedua kita mempunyai P dan I sebagai variabelnya, itu ya. Pada persamaan tersebut masing-masing mempunyai dua variabel, yaitu X dan Y untuk persamaan yang pertama dan P dengan I untuk persamaan yang kedua. Jadi persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang tepat memiliki dua variabel dan masing variabel berpangkat satu. Adik-adik sudah tahu, sudah paham yang dimaksud dengan variabel berpangkat satu? Tidak? Tidak tahu? Di sini yang dimaksud bervariabel dengan pangkat satu. Tahu pangkat? Ya, juga sebelumnya sudah pasti belajar tentang pangkatan ya. Kalau di sini ada angka 2, berarti ini namanya variabel berpangkat 2. Sedangkan untuk SPLDP itu variabelnya berpangkat 1. Jadi sebenarnya di sini ada pangkat 1. Tapi tidak perlu ditulis karena itu hanya angka 1. Karena pada dasarnya berapapun angkanya kalau dikalikan 1 itu tetap bernilai angka itu sendiri, gitu ya. Berikut merupakan rumus-rumus dari persamaan linear dua variabel. Oke, berikut keterangannya. Ini merupakan contoh umum dari SPLDP.
itu pasti ada yang namanya pemodelan matematika, ya, pemodelan. Begitu pula di dalam SPLDP, di dalam soal SPLDP ini juga terdapat yang namanya pemodelan. Coba perhatikan langkah-langkah untuk memodelkan. Itu yang pertama, membaca dan memahami masalahnya dengan baik. Identifikasi besaran kedua, membaca dan memahami masalahnya dengan baik. Identifikasi dua besaran yang belum diketahui dan harus dicari. Nah, langkah yang pertama untuk memodelkan suatu permasalahan matematika itu kita harus memahami konsep permasalahannya terlebih dahulu. Ya. Yang kedua, menyatakan dua besaran tersebut dengan variabel x dan y, boleh juga menggunakan huruf selain x dan y. Jadi semua huruf boleh digunakan untuk variabel. Jadi hanya formalitas saja, gitu ya. Tidak semuanya harus menggunakan x dan y. Berikutnya langkah yang ketiga, menyatakan besaran lainnya pada permasalahan yang diberikan dalam bentuk x dan y. Ya, sekarang kita coba ke contoh soal. Di sini saya punya sebuah contoh soal. Harga 2 buku dan 1 pulpen Rp15.000. Sedangkan harga 3 pulpen dan 1 buku Rp20.000. Tentukan model matematikanya. Ya, contohnya seperti ini. Ibaratkanlah buku itu X, ya, dan pulpen itu adalah Y-nya. Belakang pertamanya seperti ini. Setelah itu, di sini ada 2 buku kan ya? Ya. Di sini buku sama dengan X. Berarti kenapa di sini 2X yang menandakan bahwa di sini ada 2 buku dan 1 pulpen. Kira-kira tanda matematikanya di sini apa? Ditambah. Ditambah berapa? Ditambah Y sama dengan 15. Berikut untuk persamaan yang kedua, ada 3 pulpen dan 1 buku, berarti X ditambah 3Y sama dengan 50. Nah, ini yang disebut dengan model matematika. Hanya mengandaikan saja, hanya memisahkan saja. Tujuan memodelkan matematika ini adalah untuk mempermudah pengerjaan. Itu ya. Berikutnya di halaman 29. Di situ juga dijelaskan beberapa penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel. Yang pertama, menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan metode grafik. Ada yang masih ingat grafik itu seperti apa? Ada yang ingat? Ada. Ini namanya grafik. Ingat sudah?
menemukan yang namanya metode campuran. Nanti kita akan pelajari tentang metode campuran di berikutnya ya. Ini yang dinamakan dengan metode eliminasi untuk menyelesaikan metode. Ya, jadi di sini langkah pertama kita itu harus mengalihkan silang salah satu variabel yang akan kita hilangkan terlebih dahulu. Di sini kita menghilangkan variabel y dulu ya. Berarti perkalian silang yang kita gunakan itu merupakan koefisien dari variabel y. Caranya bagaimana? Dengan membalik koefisiennya. Di sini ada 2y, berarti 2-nya ini ditaruh di persamaan yang kedua, sedangkan satunya itu ditaruh di persamaan yang pertama. Ya, x dikali 1 sama dengan x. 2y dikali 1 sama dengan 4 kali 1 4. Berikutnya x dikali 2 sama dengan x. Y dikali 2 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Di sini sudah ketemu ada 2y, ada 2y. Kan? Jadi mereka bisa langsung dihilangkan karena sudah habis terbagi. Ya kan? Ya. 2 dikurangi 2 berapa? Jadi dia hilang. Kemudian untuk variabel x-nya kita punya x dikurangi 2x. Hasilnya berapa? Negatif x. 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Karena di sini sama-sama negatif, kita kalikan lagi. Negatif dikalikan negatif menjadi positif. Berarti nilai x dari persamaan ini merupakan e adalah. Sekarang kita ke substitusinya. Kita gunakan persamaan yang kedua untuk disubstitusikan. Ya. X ditambah y sama dengan 3. Sama dengan ini kan? Setiap kali kita ketemu dengan x, maka kita bagi menggunakan 2. Berarti x-nya menjadi 2 tambah y sama dengan 3. Apakah di sini bisa disebutkan? Tidak bisa. Karena di sini merupakan konstanta, sedangkan y ini merupakan variabel. Jadi mereka tidak bisa dipulangkan. Berarti kita harus keluarkan dulu variabelnya. Kita tulis angka 3-nya karena angka 3 di sini berada di setelah tanda sama dengan. Habis itu ini kan ada angka 2. Angka 2 kita pindah ruas karena di sini positif. Kalau pindah ruas menjadi negatif. Kita dikurangi 2 hasilnya 6. Kita gambar grafiknya. Di sini kita peroleh nilai x-nya adalah 2. Di sini ya, di 2 ya. Kita tarik garis dengan y sama dengan 1. Y yang ke atas ya. Kita tarik garis juga. 2,1. Himpunan penyelesaian ini merupakan x, y. Ya, jadi untuk menuliskan himpunan penyelesaian
Itu himpunan penyelesaiannya di sini di area yang dilintasi oleh Jadi bisa dipahami. Cukup sekian pelajaran matematika hari ini. Semoga sedikit banyaknya bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga di lain hari kita dapat bertemu kembali dan belajar bersama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.